Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat semua, ketemu lagi dengan saya Kiama Orchid. Hari ini merupakan hari Ramadan, tinggal beberapa hari lagi. 3 hari lagi akan Idul Fitri. Tentu saja sahabat pecinta anggrek mulai galau dan gelisah tentang bagaimana cara merawat anggrek pada waktu ditinggalkan mudik. Mudik misalnya selama 1 minggu atau 10 hari, gimana nanti cara merawatnya. Sebagai contoh, ini saya contohkan adalah Vanda Mini Asko Oren ini. Dia posisinya lagi berbunga nih. Kalau kita lihat, dia ditanam pada kayu, batang kayu. Dia posisi berbunga, kemudian kita lihat kondisi akarnya ada yang memanjang sampai ke bawah. Panjang sekali seperti ini. Nah, ini tentu saja membuat galau. Karena anggrek ini seharusnya kita siram setiap hari supaya dia tetap tumbuh segar seperti ini. Padahal rencananya mudik yang akan kita lakukan sekitar seminggu atau 10 hari. Jangan-jangan nanti setelah mudik anggrek-anggrek kita akan menjadi kering kerontang seperti keripik. Nah, untuk itu saya akan menyampaikan beberapa tips merawat anggrek agar tetap segar dan sehat selama kita tinggal mudik. Kemudian di sini saya ilustrasikan lagi untuk anggrek dendrobium. Anggrek ini sedang spike dan terlihat spike-nya segar, bagus seperti ini. Kemudian kita lihat kondisi tanamannya juga segar, hijau seperti ini. Ini tinggi sekitar 1 meter anggreknya. Ini sampai saya tali supaya dia tidak goyang atau jatuh apabila terkena angin. Nah, ini kita lihat kondisi di bawahnya. Dia menggunakan pot dari tanah liat. Media bawaannya ada moss. Kemudian ada juga arang. Tentu saja kalau tidak kita siram atau kita rawat selama seminggu atau 10 hari dengan kondisi cuaca yang sangat panas seperti ini, jangan-jangan nanti spike-nya tidak jadi mekar ketika kita pulang dari mudik. Nah, sahabat semua, saya akan berbagi tips tentang cara perawatannya. Ikuti terus. Perawatan anggrek ini nanti akan disesuaikan dengan media yang digunakan untuk masing-masing anggrek, karena untuk masing-masing media perawatannya pun cukup berbeda. Untuk media yang menggunakan arang, media yang menggunakan akar kadaka, kemudian ditempel pada kayu, kita akan membahasnya satu persatu. Untuk langkah yang pertama, saya telah menyediakan air 1 ember, ini sekitar 5 liter air. Air ini nanti akan kita gunakan untuk treatment awal pada anggrek kita sebelum kita tinggalkan mudik. Kemudian di sini saya menyiapkan vitamin B1 cair. Saya sarankan menggunakan vitamin B1 yang kemasan, baik vitamin B1 cair seperti ini maupun vitamin B1 yang tablet yang biasa kita konsumsi, baik vitamin B1 yang dikonsumsi oleh manusia maupun vitamin-vitamin B1 yang biasa juga diberikan pada hewan ternak, itu juga bisa kita gunakan. Kemudian penggunaan vitamin B1 yang banyak terdapat pada air cucian beras tidak saya sarankan, karena apabila nanti digunakan dalam jangka waktu selama 10 hari atau seminggu akan berakibat kurang baik pada tanaman anggrek. Untuk 5 liter air ini saya akan menggunakan setengah sendok makan vitamin B1 ini. Sekitar segini. Vitamin B1 ini yang bisa kita gunakan bisa merek apapun ya, sahabat. Kemudian saya tuangkan pada wadah ini, kita aduk sampai kira-kira cukup merata. Kemudian langsung akan kita aplikasikan pada anggrek-anggrek kita yang akan kita tinggal mudik selama seminggu atau 10 hari. Nah, apabila sudah tercampur, kita siapkan bahan-bahan yang lain selanjutnya. Untuk perawatan Vanda Mini ini, untuk mencukupi kebutuhan airnya selama kita tinggal cuti, nah di air yang telah kita siapkan tadi, saya akan mengisi wadah plastik ini dengan air tadi. Cara ini sering
kali disebut dengan cara infus. Sehingga selama kita tinggal, anggrek ini tidak perlu kita siram. Kemudian kita lihat untuk akar yang segar, di sini akarnya masih terlihat hijau segar. Nah, akar-akar ini yang akan kita infus. Akar yang segar kita masukkan seperti ini. Kita masukkan seperti ini. Nah, sehingga selama seminggu kebutuhan air dari anggrek ini akan tercukupi oleh air yang kita infus ini. Kemudian kita perlu menalinya. Kita gunakan tali yang panjang supaya mudah mengikatnya. Kita tali seperti ini. Kita ikat kuat supaya tidak terlepas selama kita tinggal selama seminggu. Jangan terlalu kencang juga karena nanti akarnya akan terjepit. Nah, posisi anggrek ini dia berada di teras. Dia mendapatkan sinar matahari pagi, namun dia tidak akan mendapatkan air hujan sehingga perlu tambahan air infus seperti ini. Kemudian akan saya ikatkan pada pagar ini talinya. Kita ikat seperti ini. Jika anggrek sahabat banyak, tentu saja hal-hal yang harus kita lakukan atau kita siapkan pada waktu anggrek ini kita tinggal mudik cukup banyak juga. Ini cara yang pertama. Banyak bisa dipraktekkan pada vanda-vanda yang memang dia pada dasarnya tidak menggunakan media, sehingga harus kita infus seperti ini. Nah, kemudian untuk cara yang kedua akan saya praktekkan pada dendrobium yang ada di sebelah sini. Untuk anggrek dendrobium, dia menggunakan media campuran. Dia ini ada arang, kemudian di sini ada moss juga. Sehingga perawatan yang digunakan untuk media ini adalah yang moderat. Moss kan bersifat menyimpan air, namun arang bersifat tidak menyimpan air. Dan pot yang digunakan adalah pot tanah liat. Nah, supaya dalam waktu seminggu ini kebutuhan air dan nutrisi pada anggrek ini tercukupi, saya telah menyiapkan wadah. Wadah ini akan saya taruh di bawah pot anggrek ini. Anggrek ini juga posisinya berada di teras, sehingga dia tidak mendapatkan air hujan. Tentu saja kita harus memikirkan kebutuhan airnya. Nah, di sini posisi potnya tidak sampai pada dasar anggrek. Nah, tidak sampai pada dasar wadah plastik ini, sekitar segini. Nah, untuk itu saya akan menambahkan air yang dari ember tadi kira-kira sampai menyentuh pot yang paling bawah. Cukup banyak. Kemudian ada akar yang berada pada posisi air. Nih, airnya cukup banyak segini. Di sini posisi potnya di sini, airnya sampai di sini. Jadi potnya terkena air sekitar 1 cm. Kemudian ini untuk akar-akarnya bisa dimasukkan pada air. Nah, tentu saja hal ini akan kita lakukan selama kita tinggal mudik. Sahabat semua tidak perlu khawatir nanti anggreknya akan menjadi kering atau bahkan malah kelebihan air. Karena posisi air ini berada di bawah dan bisa mencukupi kebutuhan air pada tanaman anggrek, namun tidak berlebihan karena tidak sampai posisi atas. Tentu saja anggrek ini akan menggunakan air ini sesuai dengan kebutuhan anggreknya. Kemudian tentu saja perawatan ini akan berbeda untuk anggrek-anggrek yang menggunakan moss. Ini merupakan anggrek bulan. Dia menggunakan media moss. Jadi media utamanya adalah moss. Dia sangat menyimpan air. Dan biasanya penggunaan moss ini
Perawatannya kita hanya menyiramnya seminggu sekali. Jadi apabila kita akan mudik selama seminggu tidak akan menjadi masalah untuk anggrek ini. Namun sebelum kita berangkat mudik, kita harus menyiram anggrek ini atau moss ini sampai benar-benar basah sehingga mencukupi kebutuhan dia selama seminggu. Di samping kanan kirinya kita lihat ada arang. Namun arang ini bisa saja di sini berfungsi sebagai penyangga anggrek ini. Pada waktu ditaruh di pot plastik ini dia tidak goyang-goyang. Dan kita lihat posisinya pun anggreknya, daun-daunnya segar, kemudian akarnya juga terlihat hijau segar. Nah, wadah ini saya gunakan agar pada waktu menyiram airnya tidak kemana-mana. Di sini moss putih, moss ini akan saya siram sampai benar-benar basah. Walaupun ini masih agak basah, saya pastikan lagi lebih basah sehingga airnya bisa menyerap sampai ke semua bagian akar dan aman kita tinggal selama 1 minggu. Seperti ini. Sampai benar-benar basah, sampai basah ke dalam sehingga perlu kita lakukan berkali-kali supaya benar-benar meresap ke dalam. Atau bisa juga kita merendam anggrek ini ke dalam air selama sekitar 10 menit sehingga akar benar-benar menyerap airnya. Kemudian nanti setelah itu kita tiriskan dan bisa kita tinggal mudik selama 1 minggu tidak kita siram maupun kita tinggal mudik selama 10 hari. Akan aman untuk anggrek dengan media moss seperti ini. Akan berbeda lagi perawatannya untuk anggrek yang menggunakan media dari pakis cacah, papan pakis, maupun arang batu bata. Sehingga yang kita treatment ini kita lakukan disesuaikan dengan media untuk masing-masing anggrek. Untuk selanjutnya, anggrek ini merupakan Cattleya. Ini Cattleya ID-nya Richard Muller, silangan dengan landate. Bunganya dia berwarna orange. Nah, anggrek ini menggunakan media pakis cacah sehingga dia tidak menyimpan air. Nah, jangan sampai pada waktu kita tinggal mudik anggrek ini jadi kering kerontang ya sahabat. Nah, karena tidak menyimpan air maka saya akan menambahkan air pada anggrek ini. Ini caranya sama seperti yang dulu tadi. Seperti ini. Nah, saya akan mengisi airnya sekitar 2 cm di sini. Dan apabila kita lihat di bagian bawahnya, ini akar yang segar dia tercelup ke air. Bagian sini juga ini akar yang segar tercelup air. Tentu saja untuk akar-akar yang di bagian dalam pot juga tercelup air. Sehingga kebutuhan air anggrek ini tercukupi selama 10 hari ataupun seminggu. Ini caranya seperti ini. Nah, cara-cara yang ini kita lakukan pada semua anggrek yang medianya bersifat tidak menyimpan air. Ini bisa digunakan untuk anggrek yang menggunakan media arang, pakis cacah seperti ini. Kemudian papan pakis juga bisa. Kemudian batu bata, pecahan genting kita lakukan dengan cara-cara seperti ini. Nah, sahabat semua, cara ini cukup mudah kita lakukan dan bisa mengatasi permasalahan kita pada waktu anggrek ini kita tinggal mudik. Sehingga dengan cara ini sahabat semua tidak perlu galau karena masalah perawatan anggrek selama kita tinggal telah terselesaikan dan terpecahkan masalahnya. Semoga selama sahabat semua mudik acaranya dapat berjalan lancar dan baik. Saya juga mengucapkan selamat Idul Fitri untuk sahabat semua. Bagi semua sahabat Kiama Orchid yang merayakan Idul Fitri, semoga perjalanan mudik baik berangkat maupun pulang kembali ke rumah sahabat semua sehat dan bertemu kembali dengan keluarga dengan keadaan baik dan anggrek-anggreknya tetap tumbuh baik dan segar seperti ini. Semoga bermanfaat.
Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.